Jadi di sini kita bakal ngebahas raising capital sama dividend and payout policy. Oke, jadi di sini gue bakal ngebahas yang raising capital dulu ya. Oke, jadi yang seperti kalian tahu ya, ini sebenarnya juga udah sering dibahas ya, raising capital atau istilahnya kayak penggalangan modal lah. Adalah proses di mana sebuah perusahaan atau organisasi ya memperoleh dana atau modal dari berbagai sumber untuk mendukung operasional ekspansi, investasi, dan tujuan keuangan lainnya. Ya, mainly dia tuh raise capital ya buat sebagai initial cost-nya aja. Nah, di sini sebenarnya kita lebih ngebahas VC-nya ya. VC itu apa sih sebenarnya? Ya, VC itu kayak ini ya, kalau kalian tahu, venture capital itu merupakan salah satu dibilang lembaga bukan ya, suatu organisasi lah ya. Suatu organisasi dia tuh biasanya yang bakal invest di mana perusahaan-perusahaan yang masih build up dari nol gitu. Biasanya venture capital ini bakal nge-invest ke startup yang baru-baru gitulah. Di mana ya biasanya dia tuh high risk tapi high return juga gitu. Biasanya ya itu ya, startup tuh bakal dimodalin sama venture capital ini gitu. Oke, di sini gue bakal ngejelasin juga sebenarnya beberapa type ya atau method yang ada di um, ya raising capital lah sebenarnya secara ini ya. Jadi itu ada public traditional negotiated cash offer ya. Di sini sebenarnya ada tiga. Sebenarnya intinya yang kalian hafal aja tuh yang tiga ini aja. Jadi ada first commitment cash offer di mana perusahaan tuh dia bekerja sama dengan investment bank ya, yang membeli saham baru dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dan biasanya kalau di sini tuh jumlah sahamnya tuh udah yang terjual tuh udah ditentukan. Kalau misalkan kalian ketemu ini, contohnya biasanya di IPO ya atau Initial Public Offering, dia tuh bakal ada penawaran umum gitu. Nah, biasanya penawaran umum ini udah di set yang dijual tuh berjumlah lembar sahamnya dan harganya tuh udah di set gitu. Nah, ada juga namanya Best Average Cash Offer, di mana investment bank gitu atau ya biasanya sekuritas lah ya, yang jual saham tuh dia jualnya sebanyak mungkin gitu dengan sesuai harga yang disepakati sama perusahaannya yang raising capital. Tapi ya dia nggak ada jaminannya lah atau nggak ada jaminan seberapa banyak uang atau berapa banyak lembar saham yang akan kebeli. Nah, yang ketiga ini ada Dutch Auction Cash Offer di mana eh, sahamnya itu dilelang lagi ya, dengan mendapat harga penawaran yang tertinggi gitu dari pembeli yang ingin menjual ingin membeli jumlah saham tertentu gitu. Biasanya ini ada di jadi itu kalau ada di ini ya di penawaran awal gitu. Nah, kalau biasanya kalau skema IPO di Indonesia tuh ada dua ya. Sebelum di IPO ada penawaran awal sama penawaran umum. Dimana kalau penawaran awal itu biasanya kalian tebak-tebakan nih misalkan ada perusahaan mau IPO ya. Nah itu eh, ada nih kita nebak harga gitu. Ada range-nya misalkan per lembar sahamnya tuh 1.000 sampai 2.000 gitu. Ya udah nanti kita tebak-tebakan nih. Tuh. Nah, kalau penawaran umum itu sebenarnya lebih kayak yang pertama ya, yang firm commitment cash offer di mana ya udah harganya udah fix dan ya udah jumlah lembar sahamnya udah fix juga itu. Nah, ini metodenya ada kedua juga di mana ini ada privilege subscription di mana ini ada direct sama standby rights ya. Di mana kalau direct rights itu ya saham yang ditawarkan langsung kepada pemegang saham lama gitu. Nah, biasanya ini ya kayak perusahaan mau IPO aja kalau orang pasti kan udah ada struktur pemegang sahamnya dulu nih. Ya udah biasanya ya langsung direct aja gitu. Nah, ada standby right offers juga di mana sebenarnya mirip ya sama direct offers, tetapi jaminan kalau ada underwriter ini atau si sekuritasnya itu bakal membeli saham yang nggak kejual gitu. Nah, selanjutnya di sini ada non-traditional cash offer ya, di mana ini ada shelf cash offer, di mana ya perusahaan mendapatkan izin menjual saham dalam periode 2 tahun sesuai kebutuhan. Terus di sini ada competitive firm cash offer, di mana kontrak penjual saham yang diberikan tuh melalui kompetisi publik gitu, jadi nggak bisa negosiasi langsung.
Dan yang terakhir itu ada private atau direct placement, di mana saham dijual langsung kepada pembeli tertentu gitu. Nah, tapi ini biasanya tidak bisa dijual kembali lagi gitu selama ya 1 sampai 2 tahun lah gitu, tergantung tergantung kontraknya. Tapi ya biasanya 2 tahun. Nah, di sini ada penjelasan mengenai underwriters ya. Nah, underwriters itu apa? Ya, dia yang ngurusin lah, misalkan orang mau raising capital gitu. Biasanya ini sekuritas-sekuritas ya, seperti yang kalian tahu kayak Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Trimegah Sekuritas, gitu-gitu tuh. Ya, mereka tuh ada divisi sendiri namanya investment banking, di mana dia biasanya yang ngurusin perusahaan untuk nge-raise capital, mau itu melalui IPO atau mau itu melalui nerbitin obligasi gitu atau sukuk gitu. Ya, dia jadi ya inilah intermediaries gitu. Kalau orang mau kalau sebuah perusahaan mau raising capital. Nah, ini sebenarnya sama aja ya sama ini beberapa jenis underwriters ya. Makanya gue bilang di sini hafalin yang ini aja, di mana kalau firm apa namanya firm commitment underwriting ya, dia balik lagi dia ngejual apa namanya saham gitu, tapi ya harganya lebih tinggi gitu, jadi dua-dua, jadi ya sebagai fee aja gitu, dan dia tuh jumlah sahamnya juga udah ditentukan gitulah. Nah, kalau best effort juga sama ya, di mana ya dia ngejual ngejual apa namanya ngejual saham sebanyak mungkin gitu yang bisa sekuritas itu jual, tapi ya dia nggak ada apa namanya responsibility lah untuk apa namanya dia bisa ngejual berapa. Dan terakhir itu ada dash auction juga, di mana sahamnya ya based on apa ya, ya ini bisa dibaca sendiri, based on competitive bidding gitu. Jadi ya kita apa ya melakukan bid lah gitu, melakukan penawaran gitu dari harga tertinggi. Oke, eh, ini kita langsung ke latihan soal aja. Udah kelihatan ya. Jadi ini eh, cuma latihan dikit aja karena teori, dan gue juga nggak tahu ya. Kayaknya kalau kalau ini tuh kayaknya nggak bakal keluar di UAS ya. Tapi nanti coba gue tanya-tanya lagi lah ya buat ininya, buat fixannya gimana gitu. Apakah materinya keluar di UAS atau enggak. Tapi emang isinya teori aja sih gitu. Kan kalau di kelas juga presentasi teori doang. Jadi yang pertanyaan pertama, why is venture capital often provided in stages and how to choose a venture capital gitu. Oke, jadi kita tahu ya kalau sebenarnya venture capital itu merupakan suatu organisasi ya yang biasanya dia invest di perusahaan-perusahaan yang baru mau, ya baru yang masih kecil lah gitu. Nah, biasanya dia investnya sebagai investor pertama gitu lah untuk ngebiayain, bisa jadi ya bisa dari ide doang, atau emang bisa jadi dia itu venture capital nge-invest emang yang perusahaan masih kecil gitu. Ya, tapi emang tipikal biasanya yang masih kecil sih. Dan itu biasanya ya dibagi dua ya sebenarnya, ada venture capital firms ya, atau emang sebuah perusahaan gitu yang jobnya itu venture capital, sebagai venture capital gitu. Adalah salah satu dosen di FEBU itu, dia punya venture capital sendiri ya, jadi dia ngebiayain ngebiayain perusahaan-perusahaan yang masih yang masih kecil atau emang masih baru mau dibangun gitu. Nah, ada juga namanya angel investor ya, atau ya dia sebagai investor individu aja lah, sebenarnya sama aja, tapi dia ngeinvestnya ya di potensial nih, bisa baca sendiri potential startup gitu. Bedanya kalau venture capital firms ya dia banyak lah sumber dayanya, tapi kalau angel investor ya dia sendiri gitu. Nah, pertanyaan kedua di sini yang A, kenapa venture capital itu provided in stages ya? Jadi
Kalau venture capital itu kadang-kadang kalau ngasih modal tuh nggak langsung semuanya ya. Jadi misalkan ada perusahaan, misalkan kayak Gojek lah dulu gitu. Gojek tuh ya misalkan dia kan hitungnya dulu kan sebagai startup ya gitu. Pas belum segede sekarang. Jadi misalkan kalau ada VC mau invest gitu, ya dia ngasih modal tuh eh, perlahan-lahan gitu. Jadi misalkan untuk modal awal contoh 100 M gitu loh. Oh, ternyata dia melihat nih potensialnya gitu si Gojek. Lalu dia tambah jadi gue tambahin 200 M gitu. Tambahin lagi 300 M gitu. Nah, biasanya tuh kalau di VC itu eh, ada stagesnya lah. Jadi nggak bisa lu langsung dapat modal berat semua gede gitu. Enggak sih. Nah, kenapa dia stages? Karena ya balik lagi kan istilahnya ya dia sebagai investor juga lah ya si venture capital ini gitu. Ya dia nggak mau rugi dong atau nggak mau langsung terkena risk gitu kan. Pastinya VC ini tuh kan sangat ini ya, sangat sangat gampang terekspos dengan risk lah ya gitu. Soalnya ya balik lagi startup kan kadang biasanya awal-awal kan bakar duit ya gitu. Jadi nggak selalu untung di pertama-tama. Ya tapi kalau misalkan bakal gede kayak Gojek ya sebagai visi lu bakal untung juga gitu. Makanya di sini ada step-stepnya gitu dan biasanya semua visi itu punya exit strategy ya. Atau misalkan ya udah gua akan melihat nih perusahaan misalkan kalau 5 tahun growing terus dan kita kasih tiap tahun kasih pendanaan, nanti di tahun ke-5 nih kita cabut aja gitu. Udah ya udah duit investasinya kita ambil lagi gitu. Nah, pertanyaan ketiga, and how to choose a venture capital ya, di mana ya kita sebagai VC ya harus ngelihat ya sebenarnya. Eh ini ada beberapa ya, ada 5 di mana yang pertama ya financial strength ya, very important ya. Kenapa? Karena ya balik lagi, kalau lu misalkan emang mau invest di perusahaan ya kita harus melihat kondisi keuangannya dan kita sebagai VC harus punya the financial strength-nya gitu. Kita bisa modalin lah si perusahaan itu. Nah, terus kedua, style is important. Ya, kita sebagai VC gitu ya, kan kadang-kadang apa ya, investor tuh biasanya kalau VC-VC tuh tipenya ada dua lah gitu secara general lah. Eh, Dia ada yang emang ada investor yang oh ya udah misalkan dia invest duit banyak di sini jadi dia mau tahu nih semua update kegiatan si perusahaan yang diinvest tuh kayak gimana gitu. Makanya dia suka minta laporan daily, bisa laporan weekly gitu. Nah, ada juga yang VC ya udah dia hanya invest doang gitu. Jadi si perusahaannya nanti bakal laporan misalkan weekly atau monthly gitu ke VC-nya itu. Terus ketiga, references are important juga. Kenapa? Karena ya si VC ini harus punya apa ya equal importance lah dengan melihat sebagai venture capitalist. Misalkan kalau ya dia belajar dari ya, referensi-referensi para investor-investor lain lah. Misalkan dia mau invest di suatu perusahaan yang ya kan kalau apa mau invest di suatu perusahaan dan misalkan perusahaan itu juga pernah diinvest sama venture capitalist lain ya dia minta referensi dong emang sih si perusahaan ini bagus atau enggak gitu. Terus yang empat ada konteks are important dan ada juga exit strategy gitu yang tadi gue bilang ya. Kalau misalkan semua perusahaan tuh semua bukan semua apa semua VC ya itu punya exit strateginya masing-masing ya di mana ya udah kalau misalkan dia melihat nih perusahaan misalkan dia mau returnnya 10% sampai dia returnnya 10% oh ya udah gue cabut aja gitu dari perusahaan ini untuk diinvest gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. What is underwriter? Explain the three types basic of underwriting gitu. Oke, jadi kita tahu ya sebenarnya underwriting ya dia biasanya merupakan sebuah perusahaan ya yang eh, ber berapa ya bertujuan untuk dia sebagai intermediaries atau penengah gitu dari menjual menjual apa ya menjual sesuatu yang disekuritisasi kayak ngejual
saham atau ngejual obligasi kepada publik gitu ya, bisa dibilang sekuritas-sekuritas lah gitu. Oke, kita juga udah belajar ya tadi. Sebenarnya ada three types of apa namanya underwriting juga. Yang pertama itu ada formulating, ada firm commitment underwriting di mana ya dia ngejual apa namanya, ngejual sahamnya gitu ya. Udah dengan harga jualnya udah di set dan emang udah ini ya, udah istilahnya udah tektokan lah dengan perusahaan kalau misalkan si sharesnya ini bakal kejual full atau misalkan bakal kejual setengah. Nah, kedua itu ada best effort underwriting di mana ya si sekuritasnya ini ya dia mencoba menjual sebanyak mungkin gitu si jumlah misalkan lembar saham atau jumlah lembar si obligasinya itu. Tapi ya dia nggak nggak menjanjikan kalau ini akan kejual semua gitu. Ketiga itu ada Dutch auction underwriting di mana ya dia ngejual sahamnya itu secara lelang aja gitu. Jadi para investor-investor ini nanti itu akan rebutan ya. Nah, selanjutnya ini ada what are flotation costs? Explain the six categories of flotation cost gitu. Oke, jadi flotation cost itu merupakan biaya dari sekuritas gitu untuk mengissue sebuah sekuritisasi gitu maupun obligasi atau apa namanya atau saham ya kepada publik gitu. Jadi ini ada enam ya, ada gross spread di mana itu merupakan selisih antara harga saham yang diterima dari penerbit saham dan harga penawaran saham ke publik gitu. Ada juga direct expense. Nah, itu merupakan ya biaya langsung yang lainnya gitu yang harus ditanggungkan ke perusahaan gitu. Biasanya ya biaya-biaya administrasi aja sih gitu. Yang terus ada indirect cost gitu. Ya dia merupakan biaya yang tidak jadi yang tidak dilaporkan gitulah seperti ya misalkan waktu, tenaga, manajemen dan lain-lain lah gitu. Nah, selanjutnya ini ada abnormal returns yang merupakan penurunan kata-kata harga saham gitu. Sekitar 3% lah biasanya setelah pengumuman penerbitan saham baru. Dan juga ada underpricing ya, di mana ini merupakan apa ya kayak pas penawaran umum gitu, pas IPO ini perusahaan sering mengalami kerugian ya karena menjual saham di bawah nilai wajarnya. Terus ada green shoe option di mana merupakan fasilitas yang memungkinkan underwriters gitu untuk membeli saham tambahan pada harga penawaran untuk menutupi kelebihan permintaan. Tuh. Oke, paling ini ya untuk chapter 15. Kita lanjut aja ke chapter 17-nya. Oke, jadi ini ada dividend dan payout policy ya. Jadi di sini ada two types of dividend ya, ada cash dividend sama stock dividend. Dimana kalau cash dividend ya, ya udah kalian tahu lah kalau misalkan di return di net income itu kan bakal kebagi dua ya. Perusahaan tuh bakal coba bagi-bagiin dividen dan akan eh, masukin ke return earnings buat dia melakukan operasi perusahaan ke depannya gitu ya. Di situ merupakan biasanya cash dividend ya, di mana ya dia mengeluarkan duit lah gitu si perusahaan ini untuk membayar dividen kepada para investor gitu. Misalkan ya udah gua megang 3 lot untuk perusahaan misalkan apa ya Indofood gitu. Ya udah nanti dibayarnya secara pakai duit misalkan kalau satu lot tuh dapat 100.000 ya udah berarti gue dapat 300.000 gitu. Nah yang kedua ini ada stock dividend ya. Sebenarnya ini jarang sih buat perusahaan-perusahaan Indo ya setahu gue. Bahkan secara general pun gitu. Dimana kalau stock dividen tuh ya di mana saat pembagian dividen itu ya lu malah ditambahin gitu stoknya. Misalkan gue punya 10 saham gitu, 10 lot lembar saham, 10 lot saham, ya udah terus nanti ditambahin sama si perusahaannya ini. Misalkan contoh tadi Indofood, gue megang 10 pas bagi-bagi dividen, dia pakai stok dividen, oh ya udah stok gue jadi makin banyak, misalkan jadi 12 gitu. Tapi dua, dua lot.
dua lot itu dapatnya gratis. Nah, ini ada juga sebenarnya alternatif of dividend juga. Sebenarnya ini kayak eh, aksi korporasi atau corporate action yang biasanya dilakukan sama perusahaan itu ada stock repurchase sama stock split. Nah, sebenarnya kedua ini apa sih? Kalau stock repurchase, biasanya ini perusahaan ini akan nge-buyback gitu, saham-saham yang tersebar gitu. Biasanya dia ngelakuin apa? Buat buat apa gitu dilakuin dia nge-buyback saham ya biasanya dia tuh ngelakuin buyback saham ya biar harga sahamnya naik sih biasanya gitu. Atau ya dia mau jadi ownershipnya ownership atau yang diatur lembaga saham itu lebih gampang lah gitu. Nah, ada juga misalkan stock split gitu. Jadi misalkan eh, saham yang udah beredar itu ditambah gitu. Nah, skemanya gimana sih? Misalkan gue tadi punya 3 lot Indofood gitu. Dan nanti misalkan perusahaan ini akan ngelakuin stock split 1:2 gitu kan. Ya udah, jadi yang misalkan gue punya 3 gitu kan. Karena perbandingannya 1:2, jadi pas stock split itu gue punya 6 gitu. Dan harganya tuh juga akan turun gitu. Misalkan dengan 1:2 ya misalkan itu setengahnya atau dikali 2 lah ya gitu. Jadi dengan stock split 1:2 gitu, yang tadinya misalkan gue punya eh, 3 lot saham dengan harganya itu pas harga 4.000 gitu, nanti gue pas stock split ini gue bakal punya jumlahnya 6 saham dan harganya nanti bakal jadi 2.000 gitu, karena ya dia melakukan stock split 1:2 gitu. Nah, sebenarnya ada dua ini ya, dua apa namanya, dua pemikiran utama gitu kan, atau asumsi atau mahzab lah bisa dibilangnya. Ada juga yang bilang pertama itu dividen matter sama ya udah dividen policy itu nggak quite matter gitu. Dimana kalau dividen matter itu ya dia perusahaan ini ya sebuah perusahaan atau sebuah saham ya itu value-nya itu based on expected future dari dividen gitu. Tapi kalau di dividend policy yang mazhab kedua yang dia bilang uh, not quite matter, dia bilang kalau sebenarnya si dividend policy ini uh, kadang-kadang perusahaan tuh nggak bagi-bagi dividen ya tujuannya untuk meng, mengapa ya meng-reinvest lah kepada firmnya gitu. Yang balik lagi ujung-ujungnya bakal ngasih ngasih apa ya? Bakal nguntungin si si investornya lagi gitu. Mungkin dengan tidak melakukan bagi-bagi dividen tapi melalui capital gain gitu. Sebenarnya ya ada dua sih ya orang tipe investor ya menurut gua. Jadi ada yang dia sebagai dividen investor ya atau long term investor, ada juga yang dia sebagai ya udah capital gain investor di mana dia ya udahlah dividen ini sebagai bonus aja yang penting harga sahamnya naik gitu. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang melihat sebenarnya dividen tuh doesn't really matter anymore gitu. Gitu. Oke, jadi ini ada pros and cons-nya ya, paying dividen sama enggak gitu. Yang pertama sebenarnya cash dividends can underscore good results and provide support to the stock price gitu. Ya balik lagi dengan perusahaan yang tiap tahun gitu atau berkala ngebagiin dividen, oh ya udah banyak kadang-kadang banyak investor mau karena ya dia misalkan tiap 6 bulan gitu, oh ya udah gue invest di sini apa namanya gue tetap dapat dividen terus gitu minggu apa per bulan per 6 bulannya gitu, jadi ya bisa jadi salah satu passive income di mana nanti banyak orang yang beli ya udah stock price-nya makin naik gitu. Kedua, dividen may attract institutional investor who prefer some return in the form of dividends gitu ya. Tadi balik lagi gue bilang sebenarnya investor ini sebenarnya ada dua tipe ya. Ada yang emang nyarinya dia dividen, ada yang emang nyarinya capital gain gitu. Oke, yang ketiga gitu, stock price usually increases with the announcements of new or increased dividend gitu. Ya biasanya kalau kalian lihat ya di
di misalkan tren harga saham nih, perusahaan yang emang dia mau bagi-bagi dividen ya, atau menambah jumlah yield dividennya itu pasti ya harganya biasanya cenderung naik gitu. Jadi misalkan ada perusahaan, misalkan perusahaan tambang gitu. Ya misalkan contohnya yang baru-baru aja nih mau bagi-bagi dividen itu ada namanya Adaro ya, Adaro Energy, gimana dia mau bagi-bagi dividen gede gitu. Nah, ada emang orang yang ya udah nih gue invest di perusahaan ini aja gitu kan. Kenapa? Karena ya udah bakal dapat dividen gede, jadi banyak orang yang beli ya. Biasanya kalau emang kalau saham yang banyak orang beli pasti harganya akan naik terus gitu. Terus ada dividends absorbs excess cash flow and may reduce agency costs that arise from conflicts between management and shareholders. Ya, karena kita bagi-bagi dividen lah ya, pasti duitnya kan nggak bakal balik lagi ke perusahaan di mana dia akan ada ini ya, arise apa konflik ya between management and shareholders. Nah, konsen itu apa? Eh, Pertama, dividends are taxed to recipients atau kita biasanya yang dapat dividen tuh bakal kena pajak ya. Misalkan eh tergantung ya. Biasanya ini kalau di Indonesia tuh, misalkan lu dapat dividen dan dividen lu mau lu ambil, yaitu biasanya kena pajak sih. Itu. Gue lupa sebenarnya berapa persen. Nanti bisa dicari sendiri aja. Dan tapi spesialnya kalau biasanya investor-investor retail ya atau investor-investor yang biasanya kita-kita lah gitu, rakyat Indonesia biasa yang sebagai investor beneran, biasanya kalau dia dapat dividen tapi bakal duitnya untuk diri invest gitu biasanya nggak kena pajak. Tapi kalau emang dapat dividen dan langsung lu tarik ya biasanya kena pajak sih gitu. Jadi ya sebenarnya plus minus lah ya buat dapat dividen gitu. Nah, dividen kedua ya. Kedua, dividen can reduce internal sources of financing gitu. Ya, balik lagi karena lu nggak punya, karena lu bagi-bagi dividen ya, kita earnings lu makin dikit gitu kan. Jadinya ya lu nggak bisa nge-invest di perusahaan yang apa, nge-invest lagi di perusahaannya itu untuk grow gitu. Makanya biasanya kadang-kadang tuh perusahaan yang bagi-bagi dividennya tuh gede gitu itu cenderung ya udah emang perusahaannya udah mature, udah ya udah emang topnya tuh peaknya itu segitu tuh perusahaan gitu. Makanya contohnya apa ya, contohnya kayak Sido muncul gitu, dia tuh beberapa tahun terakhir tuh bagi-bagi dividen payout ratio-nya itu sebesar 90% gitu. Jadi ya udah return earnings yang dia punya tuh cuma 10%, makanya dia harga sahamnya tuh segitu-segitu aja karena ya secara internally perusahaannya nggak growing gitu. Nah ini bisa jadi kontra juga lah gitu. Ketiga gitu, once established dividend cards are hard to make without adversely affecting firm stock price. Nah, sebenarnya ini apa ya? Bisa jadi ya sebenarnya yang nomor tiga ini nih antara pros and cons tuh apa ya? Ya bisa dibilang lucu lah ya. Jadi misalkan sebelum pembagian dividen tuh biasanya harga stoknya naik gitu. Tapi setelah bagi-bagi dividen, karena banyak investor ya udah maunya ngambil dividen terus cabut, makanya harganya biasanya turun tuh. Jadi misalkan gue beli saham nih, misalkan Adaro gitu. Misalkan nanti tanggal tanggal berapa ya gue lupa. Tanggal Novemberan akhir ini bakal difixin nih, lu dapat dividennya berapa gitu. Dan pas lu dapat dividen, pasti harganya turun gitu karena orang ya udah mikir gue udah dapat dividen ya udah gue cabut aja gitu. Makanya biasanya turunnya tuh cukup cukup dalam lah ya gitu. Oke, saat ini gue belum ganti sebenarnya biasanya main. di- Nah, biasanya dalam dividen ini tuh ada timelinenya sendiri ya. Ini bisa dilihat di sendirinya ada declaration date, ada ex dividend date, ada date of record sama date of payment gitu. Nah, jadi pas misalkan kita mau dapat dividen, ini ada tanggal-tanggal misalkan tanggal-tanggal ininya lah, ya, tanggal-tanggal crucialnya gitu. Jadi pertama itu ada declaration date misalkan ya ada nih pada si eh,
January 15 ya. Misalkan perusahaan A tuh bakal ngedeclare emang dia mau bagi-bagi dividen sebesar $1 per share. Nah, di sini ada ex dividend date-nya. Dia biasanya ini apa ya, kayak lu terakhir kali bisa dapat dividen gitu. Misalkan lu beli sahamnya di tanggal 27 gitu. Ya udah lu masih bisa dapat dividen gitu. Tapi lu kalau lu misalkan belinya setelah tanggal 28 gitu, nah itu lu nggak dapat gitu. Ya ini kayak fiksasinya lah ya gitu. Nah, si tanggal 30-nya ini baru eh, di apa ya, di rekornya gitu, atau di pendataan pendataan sebenarnya yang dapat saham aja siapa aja sih gitu. Walaupun tanggal 8 ini apa ya udah berhenti gitu kan. Jadi kayak tanggal 28 tuh kayak ngumpulin ngumpulin orang-orang nih, misalkan yang bakal dapat siapa aja sih gitu. Kalau misalkan lu beli setelah tanggal 28 ya udah lu nggak dapat gitu. Nah, si tanggal 30-nya ya udah nanti si perusahaan bakal ngelis nih sebenarnya yang bakal dapat dividen siapa aja gitu. Nah, kalau date of payment ya udah. Jadi di Februari 16 nanti lu bakal dapat dividen itu sebesar misalkan si $1 ini gitu. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal. Oke, jadi ini untuk soalnya. Yang pertama sih cukup untuk Tikar Corporation merupakan suatu startup company lah ya. The company has 10.000 outstanding share yang tersebar di market dengan value di marketnya itu $75 per share dengan following balance sheet seperti ya begitulah gitu. Yang pertama ini ada common share-nya dengan par $1 sebesar 10.000 ya. Terus ada capital surplus sebesar 200.000, return earnings-nya 450.000, dan total owners equity-nya itu 660.000 gitu. Nah, kita disuruh jawab, the company makes 15% stock dividend payment, sama the company doing stock split 1:2 gitu. Oke, jadi kita langsung jawab aja. Tadi kita udah tahu ya, kalau misalkan outstanding shares-nya itu ada 10.000, market price-nya itu 75, dan par-nya itu $1 gitu. Nah, dia bilang 15% stock dividend, berarti additional stock outstanding-nya itu 15% lah ya. Tadi yang kita udah tahu juga nih, 15% dikali 10.000 gitu. Nah, di sini kita mesti ngitung ulang lah ya. Jadi ada common stock-nya kita hitung dulu, ada capital surplus, sama ada return earnings-nya gitu. Kita hitung ulang. Jadi common stock-nya ini sebenarnya cukup simpel aja. Berarti eh, si ininya outstanding shares-nya ditambah additional stock outstanding-nya ya. Berarti nanti jual apa jumlah lembar saham yang beredar itu ada 11.500. Terus dengan par-nya harganya itu $1. Nah, kalau capital surplus, ini berarti nanti si 200.000 ini ya, si capital surplus dari sini bakal dikurang, jadi market price dikurang par value-nya ya, 75 dikurang $1, jadi 74 $, dikali sama si additional stock outstanding-nya gitu, dikali 1.500, dapat nanti hasilnya 311.000. Nah, yang kedua ini ada return earnings. Jadi return earnings yang kita udah punya ya, yang di sini 450.000 nanti dikurang sama si additional stock outstanding-nya ini yang baru 1.500 ini, dikali sama si market price value-nya gitu, si $75 gitu. Nah, nanti kalau udah dapat ya udah tinggal disama aja gitu, ujung-ujungnya juga sama, misalkan dia akan ngebagiin 15% dari stock dividen gitu. Ujung-ujungnya bakal sama lah gitu, jadi 660.000. Nah, kedua
Misalkan si perusahaan ini bakal stock split ya, 1:2 gitu. Nah, yang kita juga, yang tadi kita udah bahas juga ya, contohnya itu 1:2, di mana ya dia jumlah lembar sahamnya itu bakal nambah, tapi ya dia harga sahamnya itu bakal berkurang gitu. Nah, jadi udah tahu lah ya tadi ada si outstanding share-nya itu kan 10.000 dan par value-nya 1.000 karena kita bakal nge-stock split 1:2 ya udah berarti tinggal dikali dua dan dibagi dua gitu. Jadi tinggal jumlah lembar sahamnya ini bakal dikali dua ya karena balik lagi 1:2 jadi jumlah saham yang beredar tadinya cuma 10.000 jadi 20.000. Nah tapi harga sahamnya itu juga akan turun gitu yang tadinya $1 bakal jadi 0,5 atau $0,5 gitu. Karena ya stock splitnya 1:2 gitu. Nah, ya udah berarti ini kita sama aja lah ya sebenarnya disuruh ngulang si apa namanya total owners equity-nya lagi gitu. Jadi karena kita tahu kalau misalkan common stock-nya yang sekarang itu ada 20.000 ya yang tersebar terus par value-nya itu 0,5 ya udah tinggal dikali aja ketemu nih. Dan capital surplus-nya kita juga udah tahu berapa 200.000 dan return earnings-nya itu 450.000. Nah, ini sebenarnya nggak bakal ngerubah banyak hal sih gitu. Jadi ya sebenarnya maupun kebijakannya apapun gitu, mau dia stock split 1:berapa dan stok bagi-bagi stok dividen berapa, ya balik lagi sebenarnya kalau dilihat owners equity-nya akan segini-segini aja gitu ya. Oke, soal kedua yang B, referring to the number of outstanding shares and par value at point A, what will happen if the company doing stock split as below gitu. Ada 1:5, 1:3, 2:3 sama 1:4 gitu. Sebenarnya ini cukup mudah aja. Jadi kita tahu ya sebenarnya si par value-nya itu $1 ya. Dan number of outstanding-nya, number shares outstanding-nya ini 10.000 gitu. Jadi ini cukup mudah. Berarti ini ya par value-nya kita bagi 5 aja gitu jadi $0,2. Dan outstanding-nya dikali 5 aja gitu jadi 50.000. Nah kalau 1:3 berarti ya udah harganya dia bakal naik ya. Berarti ini sorry 3:1. Berarti stoknya nanti dikali 3 gitu kan. Tapi number of shares-nya bakal berkurang gitu. Jadi ya udah tinggal dibagi 3 aja gitu. Jadi jumlah lembar saham yang beredarnya jadi 3,333, tapi par value-nya nambah ya gitu. Dimana ujung-ujungnya ya sama aja gitu. Nanti common stock-nya bakal jadi 10.000 ya. Terus ini ada 2:3 ya. Jadi ya udah stock splitnya eh dia par value-nya dikali 2/3 aja gitu. Nanti ketemu harganya 0,67 dan ini bakal di eh, kali 3:2 lah ya gitu. Jadi 15.000 bertambah gitu. Nah ini ada 4:1. Jadi kalau ini cukup simpel juga berarti tinggal stock price-nya par value-nya ini ya dikali sama 4 gitu. Jadi dapat par value-nya $4 dan outstanding shares-nya tinggal dibagi 4 aja. Jadi hasilnya itu 2.500. Oke, sampai sini mau ada yang ditanya kah kawan-kawan? Atau aman aja? Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini. Jadi sebenarnya cukup mudah lah ya, kebanyakan teori dan untuk ngitung yang si dividen dan payout policy-nya ini juga nggak begitu susah. Mungkin nanti di pertemuan terakhir kita bakal ngebahas banyak soal lah ya. Ya kayak bakal ngebahas soal UAS, tapi nanti gue tanya lagi ya sebenarnya. Gue lupa deh kalau ini tuh keluar apa enggak, tapi setahu gue enggak. Tapi kayaknya kalau yang dividen dan payout policy itu akan keluar sih nanti. Ya kita lihat aja lah ya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Thank you guys.